Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا إخلاصا في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين يا معلم آدم علمنا ويا مفهم إبراهيم وسليمان فهمنا. Baik, kita lanjutkan pengajian kita. Ini merupakan pertemuan yang ke-13. Ya, kita membahas kitab Usul As-Salasah yang ditulis oleh Abu Ali Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, ya Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi yang wafat pada tahun 1206 Hijriyah. Terakhir kita sudah menyelesaikan dasar yang kedua, al-aslusani, yaitu ma'rifatu dinil islami bil adillati. Ya. Kemudian ketika beliau sudah selesai menjelaskan tentang usul yang pertama, aslul awal, yaitu ma'rifatullahi. Kemudian yang kedua, ma'rifatu dinil islami bil adillah. Lalu beliau melanjutkan dengan menjelaskan dasar yang ketiga. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala al-aslu tsalitsu, dasar yang ketiga. Ya. Kata beliau ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mengenal nabi kalian, ya, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat nabi, kata nabi, apabila kita mendapati kata nabi dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia punya dua makna. Yang pertama, maknanya yang am, ya. Makna am, yang kedua makna khas. Apa makna am dari nabi, ya, fi khitab syar'i? Nabi adalah rajulun insiyun hurrun, ya, uhiya ilaihi wa bu'itha ila qaumin, ya, ila qaumin. Nabi, definisi secara amnya adalah laki-laki, ya, rojul, insi, dari manusia, dari golongan manusia, hur, merdeka bukan budak, ya. Uhiya ilaihi, yang mana diwahyukan kepadanya, ya. Diberi wahyu, wa bu'isa ila qaumin, dan diutus kepada satu kaum, ya, kepada satu kaum. Kaum di sini maksudnya umum, ya. Maka dengan definisi am ini mencakup juga rasul, ya, mencakup juga rasul. Adapun definisi yang khas adalah rajulun insiyun hurrun uhiya ilaihi wa bu'itha ila qaumin muwafiqin. Ya. Jadi eh, definisi khasnya adalah laki-laki, ya, dari golongan manusia, ya, insi, merdeka bukan budak, diberi wahyu kepadanya dan diutus kepada kaum tertentu, ya. Ini nabi dalam artian khas. Jadi kaumnya tertentu ketika dia ketika dia ada hidup di situ, atau
Ya, dia tidak diperintahkan untuk tabligh, untuk menyampaikan risalah. Ini nabi. Maka kalau sudah kita ketahui definisinya baik yang am maupun yang khas, kita tahu bahwa yang dimaksud oleh musannif ya, oleh al-musannif di sini ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka kata nabi di sini sudah mencakup juga rasul ya. Sudah mencakup juga rasul. Tsumma qala al-musannifu rahimahullah taala wa huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ibni Hashim ya. Dia adalah Muhammad, dia adalah Muhammad bin Abdullah ya bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim ya. Namanya adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim ya. Wa Hashimun min Quraisyin. Hashim itu termasuk dari orang Quraisy ya. Wa Quraisyun minal Arab, dan Quraisy ya, Quraisy itu termasuk dari bangsa Arab, termasuk dari golongan bangsa Arab ya. Wal Arabu min zurriyati Ismail bin Ibrahim al-Khalili alaihi wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam ya. Dan Arab, bangsa Arab itu adalah dari keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim ya. Dari keturunan Nabi Ismail ya bin Ibrahim Al-Khalil, Al-Khalil ya, kekasih Allah Ibrahim. Kepadanya dan kepada Nabi kita afdolus salati wassalam ya. Salawat dan salam yang paling utama. Ini kata beliau ya. Sekarang kita mulai membahas bagaimana dasar ya, kriteria minimal kita mengenal Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kriteria paling minimal karena kita sedang membahas dasar usul asalasa, tiga dasar ya, tiga dasar landasan ya, tiga landasan. Landasan untuk kita mengenal Rasul kita Muhammad SAW ada empat ya. Landasannya ada empat. Yang pertama, ma'rifatu ismihi. Kita mengenal, mengetahui namanya. Namanya. Namanya adalah Muhammad. Ini dasar minimal ya. Kriteria minimalnya kita mengetahui nama Rasul kita, Nabi kita, yaitu namanya Muhammad. Ya. Tidak dengan nama bapaknya atau tidak dengan nasabnya. Ya. Kalau kita hafal nama bapaknya, nama kakeknya, dan nasabnya seterusnya, itu yang utama. Tapi kita membahas di sini adalah dasarnya adalah kita mengenal namanya. Ya, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena barang siapa tidak mengenal namanya, maka dia tidak akan bisa mengenal sifatnya, ya, bahwa dia seorang utusan, dan dia juga tidak akan bisa mengenal agama yang dia bawa, ya, tidak akan bisa mengenal agama yang dia bawa. Jadi namanya adalah Muhammad tanpa yang lainnya. Itu dasar yang pertama, ya, dasar yang pertama. Yang kedua, ma'rifatu annahu Abdullahi wa rasuluhu, ya, annahu Abdullahi wa rasulahu. Kita mengenal bahwasanya beliau adalah hamba, seorang hamba sama dengan kita, tetapi sekaligus utusan Allah. Nah, ini bedanya. Beliau sama hamba statusnya, tetapi sekaligus utusan Allah. Allah telah memilih beliau dari sekian banyak
manusia, Allah memilih beliau ya untuk diberikan wahyu, untuk diberikan keutamaan berupa risalah dan beliau adalah penutup para nabi dan rasul. Ya, sudah jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelum. Ini dasar yang kedua. Yang ketiga, dasar yang ketiga kita mengenal Nabi adalah ma'rifatu annahu ja'ana bil bayyinati wal huda wa dinil haqqi. Nah, kita mengenal bahwasanya beliau datang kepada kita, ya, datang kepada kita dengan membawa bayyinat, bukti yang nyata, dengan membawa bukti yang nyata dan petunjuk juga agama yang hak, agama yang benar. Kita harus ketahui itu bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang hamba dan beliau juga seorang Rasul utusan Allah. Beliau datang membawa bukti yang nyata, membawa petunjuk dan membawa agama yang benar, agama yang hak. Ya. Yang keempat, yang terakhir, ma'rifatu anna alladhi dalla ala sidqihi sidqi risalatihi huwal Qur'anu kitabullah. Kita mengetahui bahwa yang menunjukkan kepada benarnya kerasulan beliau, ya, yang menunjukkan, yang membenarkan kerasulan beliau adalah kitab Allah, Al-Quran. Ya, ini empat kriteria. Ya, kita disebut mengimani Nabi Muhammad SAW. Itu kita mengenal namanya, Muhammad. Ya, Muhammad saja. Ya, adapun kalau kita tahu yang lainnya itu fadl, kelebihan, ziyadah. Ya, kelebihan bagi kita, keutamaan. Ya. Yang dibawa oleh penulis di sini ada nama bapaknya, ada nama kakeknya, ada nama bapak dari kakeknya, ya, ada nama kabilahnya, nama kelompoknya, kabilah besar Quraisy, dan ada nama bangsanya, ya, bangsa Arab. Ya. Summa qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, kita lanjutkan. Kata al-musannif, walahu minal umuri thalathuna wa sittuna sanatan, minha arba'una qabla nubuwati wa thalathun wa ishruna nabiyan wa rasulan. Nabiyan rasulan. Nubbi'a biqra, ya, nubbi'a biqra wa ursila bil mudassir. Ursila bil mudassir wa baladuhu Makkah. Kata penulis rahimahullah, beliau memiliki umur 63 tahun. Ya. Jadi masa hidup beliau, usia beliau hidup di dunia ini adalah 63 tahun beliau ada di dunia ini. Ya, selama 63 tahun. Arba'una qablan nubuwah. Jadi 40 tahun itu sebelum kenabian. Usia beliau dari 1 sampai 40 itu sebelum kenabian. Bukan nabi dan bukan rasul. Belum diangkat menjadi nabi dan menjadi rasul. Wasalasuna wa ishruna nabiyan rasulan. Dan 23 tahun beliau diangkat selama 23 tahun beliau berstatus sebagai nabi plus rasul. Nubbi'a biqra. Beliau diangkat menjadi nabi dengan Iqra. Ya, surat Al-Alaq. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Ini ayat yang
mengangkat beliau sebagai nabi. Ayat pertama, wahyu pertama yang beliau terima sekaligus me- mengangkat beliau sebagai nabi. Wa ursila bil mudassir dan dikukuhkan sebagai seorang rasul dengan al mudassir, ya, dengan surat al mudassir, ya, ya ayyuhal mudassir. Wa baladuhu Makkah dan tempat tinggal negerinya dan negeri beliau itu adalah Mekah, negeri Mekah yang sekarang ada Ka'bah di situ, ya. Jadi ini sudah plus-plus, ya, udah pengetahuan terhadap beliaunya sudah banyak tambahan. Ya. Kita tahu usianya 63 tahun, 40 tahun beliau sebagai orang biasa, kemudian 23 tahun sisanya beliau sebagai nabi dan rasul. Di mana beliau diberikan wahyu pertama kali dan itu menandakan beliau diangkat sebagai seorang nabi, ya, dan lalu diberikan wahyu lagi setelah wahyu itu berhenti, lalu datang wahyu lagi yang mengangkat beliau sebagai seorang rasul, ya, namanya wahyul ba'ts, ya, wahyul ba'ts. Wahyu itu ada dua, ya, wahyul ba'ts itu ada dua. Wahyu nubuwah dan wahyu risalah. Ya, jadi ada wahyu nubuwah dan wahyu risalah. Ya, saya lanjutkan. Tsumma qala al-musannifu rahimahullah ta'ala. Ba'athahu Allahu bin nidharati 'anis syirk wa yad'u ila tauhid. Allah mengutus beliau dengan nidharah. Nidharah itu yastamilu an-nazir, ya, wa tarhib. Ya. Kata nidharah ini di dalamnya terkandung kata peringatan, nazir, dan tarhib, nakut-nakutin, ya, intimidasi. Jadi beliau memperingat memperingatkan kita anis syirk, dari kesyirikan, ya, dan menakuti kita, ya, dari kesyirikan. Makanya di kitab beliau yang lain, kitab tauhid, ya, kitabnya Al-Musannif, ada bab al-khawfu minasy-syirk, takut terhadap syirik. Ya. Jadi di kata nizaro ini ada dua makna. Makna nazir, memperingati, ya, dan eh, nakut-nakutin. Ya. Peringatan itu kalau zaman sekarang, ya, ada sirine, ya, peringatan. Nah, ini harusnya kita takut dengan itu. Ketika ada sirine, ya, orang-orang yang di kota itu takut. Nah, seperti kita sering saksikan, ya, di dunia sekarang yang terjadi seperti itu. Maka harusnya kita takut terhadap syirik lebih-lebih dari takutnya terhadap serangan-serangan dari negara-negara luar musuh kita, ya. Wa yad'u ila tauhid dan beliau menyeru, mengajak kepada tauhid. Ya. Jadi ada statement beliau ini ada dua. Yang pertama, nizaroh anis syirik dan yad'u ila tauhid. Ya, mengajak kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Dalil bahwasanya beliau itu diutus oleh Allah dengan nizaroh dari syirik, memperingatkan dan nakut-nakutin dari kesyirikan, dan beliau dalil bahwa beliau itu mengajak kepada tauhid adalah firman Allah Ta'ala, ya, dalam surat Al-Muddatsir. Allah berfirman, ya ayyuhal muddatsir.
Qum fa'anzir, wahai orang yang berselimut. Ya. Qum, bangun. Fa'anzir. Ya. Dan berilah peringatan. Ini sisi pendalilannya. Nanti kita bahas sisi pendalilannya. Ya. Qum fa'anzir. Anzir di sini adalah nizaro, adalah nazir, peringatan. Wa rabbaka fakabbir. Dan Tuhanmu agungkanlah. Kabbir, agungkanlah. Ya. Di sini ada sisi pendalilan dari statement yang kedua. Ya, dari statement yad'u ila tauhid. Ya. Wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah. Warujza fahjur, dan rujz. Ya, rujz itu semua berhala atau semua sembahan selain Allah. Fahjur, maka dihajar. Ya, dihajarlah. Ya. Semua selain Allah itu harus dihajar. Wala tamnu tastakthir, dan janganlah kamu memberi dengan tujuan agar diberi lebih banyak. Ya. Dengan tujuan agar mendapat keuntungan. Wali rabbika fasbir, dan kepada Rabbmu bersabarlah. Lalu beliau rahimahullah ya membawakan sisi pendalilannya, membawakan sisi pendalilannya. Ya, ini di luar kebiasaan beliau ya. Biasanya beliau tidak membawakan sisi pendalilan. Ya. Kata beliau rahimahullah, wa makna qum fa anzir yunziru anis syirik. Dan makna dari kata qum fa anzir pada ayat yang kedua ya adalah kata beliau yunziru anis syirik, memperingatkan dari kesyirikan. Ya. Dari mana kata kesyirikan di sini kok beliau bisa ngomong seperti itu? Bisa ngomong bahwa makna kum fa'angzir adalah memperingatkan dari kesyirikan. Ya. Dari lawan katanya ini, ya, di ayat ketiganya wa rabbaka fakabbir. Ya. Kata beliau, ya, yunziru anis syirik wa yad'u ila tauhid, dan mengajak kepada tauhid. Wa rabbaka fakabir ay a'zimhu bitauhid. Ya, dan maksud dari ayat dan Tuhanmu agungkanlah ay azimhu bitauhid. Maksudnya agungkan dia dengan mentauhidkannya. Ini termasuk kejelian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kecerdasan beliau dalam memetik istinbat, dalam beristinbat ya, dalam memetik hukum dari ayat-ayat yang orang-orang seperti kita itu nggak nyampe nalarnya ke situ ya, nggak nyampe. Ya. Kenapa dikatakan, padahal di sini nggak ada tauhid, nggak ada syirik di surat Al-Mudatsir ya. Kenapa dikatakan tauhid di kata Rabbuka wa Rabbaka fakabbir? Karena ya mengagungkan Allah, yang paling puncak dari mengagungkan Allah tidak ada lain, tidak ada bukan, ya, tidak lain dan tidak bukan adalah dengan mentauhidkan Allah, ya. Bukan dengan sholat, ya, bukan dengan yang lainnya. Itu termasuk, tetapi yang dianggap mengagungkan Allah, paling mengagungkan Allah adalah mentauhidkan Allah, karena Allah tidak ridho, ya, sudah dijelaskan di awal-awal, Allah tidak ridho di di disekutukan dengan yang lain. Karena Allah tidak butuh sekutu. Ya, ini ya kecerdasan beliau. Ya, maka mengagungkan Allah, mengagungkan Rob kita hanya dengan mentauhidkan. Maka kalau mengagungkan itu dengan mentauhidkan, maka berarti yang beliau disuruh peringati tadi, kum fa'anzir, bangun dan peringatkanlah. Maka maksudnya adalah yunziro anis syirki, ya, dari lawan tauhid tadi, ya, wa yad'u ila tauhid, memperingatkan orang dari bahayanya syirik,
dari perbuatan syirik dan mengajak orang kepada menyembah Allah saja. Ya, karena inilah inti dari dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di mana dengan turunnya ayat ini beliau mulai berdakwah, mulai mengajak orang-orang, ya, mulai mengajak orang-orang untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena orang-orang pada masa beliau, ya, kaumnya Nabi Muhammad SAW pada masa beliau ketika beliau hidup, mereka pun menyembah Allah, mengagungkan Allah. Ya. Tapi di sisi lain, mereka pun mengagungkan Lata, mengagungkan Uzza, mengagungkan Manat, ya, dan yang lainnya. Ya, bahkan menganggap mereka itu ilah. Lata, Uzza, Manat itu ilah. Lata diambil dari kata ilah, ya. Dari kata ilah. Kalau tidak salah demikian ya. Uzza diambil dari kata aziz. Ya. Jadi bentuk muannasnya Uzza. Lata, Manat dari kata al-manan. Ya. Bentuk muannasnya dalam manat. Allah alam bissawab. Ini ya sisi pendalian beliau dari kata warabbaka fakabir dan kum fa'angzir dan warabbaka fakabir. Kemudian wasiyabaka fatahhir ay tahhir a'malaka anis syirik. Siab yang dimaksud kata beliau kata al-musannif pakaian di situ adalah amalan-amalan. Ya. Siyabaka amalan-amalanmu fatahhir bersihkan, ya, anis syirik dibersihkan dari syirik, ya. Nanti akan kita bahas kitab Qawaidul Arba insyaallah biiznillah taala, ya. Kata beliau, ya, bahwa eh, tauhid itu eh, fa iza arafta annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid kama anna salata la tusamma salatan illa ma'at taharah, ya. Jadi tauhid itu seperti pensuci, pensuci amalan, pensuci ibadah, penyuci sebagaimana toharoh itu penyuci ketika ingin sholat, ya, ketika ingin melaksanakan sholat, ya. Warujza fahjur. Arrujz kata beliau, arrujzu adalah al-asnam. Al-asnam bentuk jamak dari sonamun. Ya, bentuk jamak dari sonam. Artinya semua yang disembah selain Allah itu dinamakan asnam, ya. Maka itu harus dihajar kata Allah Subhanahu wa taala. Wa hajruha gimana cara menghajarnya? Ya. Kata beliau, kata al-musannif, wa hajruha tarkuha wal bara'atu minha wa ahliha. Cara menghajarnya adalah meninggalkannya dan berlepas diri dari ha. Ha itu bentuk domir, ya, domir yang kembali kepada asnam. Wa ahliha. Ya, jadi dengan berlepas diri dari eh, sonam-sonam tadi, ya, dan dari pelakunya. Sebelumnya kita akan jelaskan, ya, cara menghajar itu ada 4 tingkatan. Ya. Bagaimana kita menghajar, ya, menghajar peribadatan selain Allah, ya. Menghajar semua yang disembah selain Allah, ya. Maka usulnya ada 4. Yang pertama, tarkuha wa tarku ahliha. Dengan meninggalkannya seperti yang dikatakan oleh Al-Musannif. Dengan meninggalkan sembahan-sembahan tadi dan meninggalkan pelaku-pelaku pelakunya, ya, orang yang menyembah selain Allah tadi. Yang kedua, firaku, ya, firakuha wa firaku ahlihi, ya, wa firaku ahliha. Afwan. Yang kedua ini bentuk ziyadah dari yang pertama. Jadi memisahkan diri, menjauhi
segala yang disembah selain Allah dan menjauhi pelakunya, menjauhi orang yang menyembah selain Allah, ya, menjauhi, memisahkan diri. Yang ketiga lebih tinggi lagi, al-bara'atu minha wa min ahliha, yang disebutkan oleh musannif. Ya, berlepas diri dari segala yang disembah selain Allah dan dari orang-orang yang menyembah selain Allah. Ini lebih tinggi, ya, berlepas diri. Yang terakhir lebih tinggi lagi, ya, berlepas diri atau menjauhi adawatuha wa adawatu ahliha. Pernak-perniknya, ya, menjauhi semua pernak-perniknya, meninggalkan pernak-perniknya. Baik itu simbol, ya, pakaian, tempat, segala macam yang berkaitan dengan yang disembah selain Allah, ya, itu kita jauhi. Ini namanya hajar, menghajar. Sama sekali, baik itu untuk pakaian kita, untuk rumah kita, tidak ada pernak-pernik dari agama lain, ya, tidak ada. Kita harus jauhi semaksimal mungkin, baik itu lambang, ya, simbol atau yang lainnya, ya, bisa dipahami ya. Ini menghajar, namanya menghajar. Ya. Summa qala al-musannifu rahimahullah ta'ala. Ya. Akhadha ala hadha 10 sinin yad'u ila tauhid, ya, wa ba'dal asri urija bihi ila sama wa furidat alaihi salawatul khams wa shalla fi makkah thalatha sinin wa ba'daha umira bil hijrati ilal madinah. Ya. Kata beliau Nabi Muhammad SAW memperingati manusia dari kesyirikan dan mengajak kepada tauhid itu selama 10 tahun. Kata beliau, 10 tahun pertama, ya. Yad'u ila tauhid. Jadi mengajak kepada tauhid saja. Ya. Belum disyariatkan sholat, ya, belum disyariatkan puasa, belum disyariatkan zakat, ya. Jadi fokus 10 tahun itu beliau menyeru kepada tauhid. Wa ba'dal asri, setelah 10 tahun, urija bihi ila sama, beliau diangkat ke langit. Ya. Beliau diangkat ke langit, Mi'raj. Wa furidat alaihi salawatul khams. Barulah di tahun ke-10 tadi, ya, setelah tahun 10, difardukan, diwajibkan kepada beliau dan umatnya salat 5 waktu. Ya, salat 5 waktu. Wa shalla fi Makkah thalatha sinin. Lalu setelah beliau difardukan salat 5 waktu, berarti dengan kata lain, peristiwa Isra Mi'raj itu yang beliau kuatkan, yang Al-Musannif kuatkan adalah pada tahun 10 Hijriah. Ya. Memang terjadi khilaf, cuman yang beliau kuatkan di sini adalah tahun 10 Hijriah. Ya. Lalu beliau sholat, menjalankan kewajiban sholat 5 waktu di Mekah selama 3 tahun. Selama 3 tahun, berarti genap 13 tahun. Ya. Setelah itu, wa ba'daha umiro bil hijrati ilal Madinah. Setelah 13 tahun itu, beliau diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Ya, beliau diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke Madinah. Apa itu hijrah? Kata beliau, ya, wal hijratu al-intiqalu min baladi syirki ila baladil Islam. Hijrah itu, ya, adalah berpindah dari negeri kesyirikan kepada negeri Islam. Ya. Untuk lebih jelasnya, untuk lebih dalam, insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang hijrah, ya, tentang
seputar hijrah insyaallah taala bismillah. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Wallahu alam bisawab. Wal ilmu indallah. Nas'alullah ta'ala mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.